Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3191. Sophie menatap mata Charlie yang tak tergoyahkan, dan menghela napas dalam-dalam. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya ada sedikit rasa bersalah. Faktanya, dia juga tahu bahwa Charlie mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena dia dan Rosalie, ayah Sheldon tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi dan tinggal di Suriah. Charlie sudah memberinya kesempatan hidup di Suriah. Terlalu berlebihan sehingga terus meminta Charlie mundur. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan sangat malu, "Maaf, dermawan, saya salah. Saat kamu membuat keputusan ini, saya sudah menerima persyaratan 3 tahun darimu. Saya seharusnya tidak meminta lagi." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Wajar kamu memohon untuknya." Charlie melihat waktu dan berkata, "Oke, kita berhenti di sini. Acara akan segera dimulai. Kamu masih harus bersiap." "Oke." Sophie mengangguk dan berkata, "Saya akan membahas pidato lagi dengan Nona Ito." Pada saat ini, Charlie juga berpikir dalam hati, sepertinya saya harus pergi ke Suriah dalam 2 hari ke depan. Charlie merasa akan mudah pergi ke Suriah sendirian. Dia bisa menggunakan metode membuka parasut ketinggian rendah seperti sebelumnya. Dia yakin bisa dengan mudah melewati pengepungan Istana Wanlong. Namun, jika dia ingin membawa Sheldon yang dikelilingi oleh lebih dari 10.000 pasukan, itu pasti bukan tugas yang mudah. Jadi, pergi ke sana lebih cepat dan luangkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri dan melihat apakah ada cara yang baik. Kalau tidak, jika dia melewatkan upacara pemujaan leluhur dan Sheldon tidak bisa pergi ke kuburan orang tuanya untuk bersujud mengakui kesalahannya, bagaimana dia harus menjelaskan kepada orang tuanya? Selain itu, Charlie agak khawatir apakah pertahanan Hamid dapat menahan serangan 10.000 hingga 20.000 tentara dari Istana Wanlong. Jika setelah jangka waktu tertentu, Istana Wanlong melihat bahwa pengepungan tidak berhasil, dan menjadi bermata merah, dan bersedia membayar puluhan ribu orang dengan tentara pemerintah untuk membunuh Hamid, maka Hamid tidak dapat menghentikannya. Jadi dia harus pergi ke sana sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi kedua hal tersebut, untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi di masa depan. Charlie dan Sophie tiba di ruang VIP. Nanako, Jasmine, dan Autumn semuanya sedang duduk di sofa. Nanako sedang memegang beberapa manuskrip, dan sedang berkomunikasi dengan Autumn. Melihat Charlie masuk, ada kegembiraan di matanya. Dia berdiri dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, "Charlie-kun, kamu di sini." Charlie mengangguk kepada mereka sambil tersenyum, dan berkata, "Kalian harus bekerja keras untukku nanti. Mari kita atur acara ini dengan baik. Kita, Ito Schultz Shipping Group, memiliki 2 pemegang saham yang cantik, 1 CEO yang cantik, dan 1 lagi mitra strategis yang cantik. Kalian berempat wanita cantik, semuanya cantik. Saya percaya acara hari ini pasti akan membuat orang terkesan." Jasmine tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Wade, kamu terlalu pandai menyanjung kami. Kamu bilang kita semua cantik. Saya sudah tua, jadi saya tidak mampu menanggung kata ini. Saya di sini hari ini untuk membuat kecap, dan protagonisnya adalah mereka bertiga." Bab 3192. Nanako langsung berkata, "Kak Jasmine, kamu terlalu rendah hati. Di antara kami bertiga, kamu yang paling feminin. Menurutku kamu satu-satunya yang cantik." Jasmine tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oh, Nanako, kamu sudah berada di China selama beberapa hari terakhir, dan kamu belum belajar apa-apa. Tetapi kamu telah belajar kemampuan berbicara dengan sopan." Nanako berkedip nakal, dan berkata sambil tersenyum, "Seorang guru terkenal menghasilkan magang tingkat tinggi. Saya belajar keterampilan dari Sister Jasmine setiap hari. Saya harus membuat kemajuan." Charlie berkata sambil tersenyum, berhenti menyanjung satu sama lain. "Kalau kalian seperti ini pada pertemuan nanti,
orang luar pasti akan berpikir bahwa Ito Schultz Shipping Group adalah perusahaan yang sangat tidak dapat diandalkan. Nanako Ito tersenyum dan berkata, Charlie Kun, dengan Autumn, CEO yang sangat cakap, orang luar tidak akan pernah meragukan kekuatan Ito Schultz Shipping Group. Setelah berhubungan dengannya dalam beberapa hari terakhir, saya sangat mengaguminya. Saya ingin membawa ke grup Ito untuk membantu saya. Charlie berkata dengan santai, kalau begitu kamu bisa kembali dan berdiskusi dengan ayahmu. Dan mengintegrasikan bisnis pengiriman keluarga Ito. Kita bertiga akan bekerja sama untuk menjadikan Ito Schultz Shipping Group sebagai grup pelayaran top dunia. Mungkin di masa depan kita masuk pasar AS. Ketika Nanako mendengar ini, matanya langsung berbinar. Dan dia berkata, itu ide yang bagus. Daripada hanya berpura-pura menjadi pemegang saham, lebih baik terlibat dalam arti sebenarnya. Saya akan berkomunikasi dengan ayah saya kapan saya kembali. Saya percaya dia tidak akan keberatan. Sophie juga berkata dengan sangat serius. Saya juga merasa rencana dermawan sangat layak. Jika perusahaan ketiga membentuk perusahaan patungan, dermawan akan memegang 34% saham. Nanako dan saya masing-masing akan memegang 33%. Sumber daya terintegrasi bersama, dan energinya diarahkan ke satu tempat. Saya yakin itu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat. Autumn berkata dengan penuh semangat, jika merger tiga pihak semacam ini benar-benar dapat terwujud, maka kita tidak akan terpecahkan di seluruh Asia. Penggabungan semacam ini akan menguntungkan kita tanpa merugikan. Secara eksternal, itu juga dapat menghindari terjadinya internal yang disebabkan oleh persaingan satu sama lain. Berbicara tentang ini, Autumn berkata lagi, saat itu, dua aplikasi panggilan taksi domestik bersaing mati-matian untuk mendapatkan uang setiap hari. Mereka berdua membunuh 1000 musuh dan kehilangan 1000. Kedua belah pihak bersaing bukan untuk kemampuan, tetapi untuk darah. Siapapun yang memiliki lebih banyak darah akan bertahan sampai akhir. Dengan model bisnis ini, orang yang bertahan sampai akhir, bahkan jika bulan kemenangan adalah kemenangan yang membawa malapetaka, mungkin akan mati saat itu. Mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Jadi mereka memilih untuk bergabung. Setelah penggabungan kedua pihak, mereka tidak harus berjuang keras, tetapi bahkan dapat mengintegrasikan sumber daya dan membentuk posisi dominan yang hampir memonopoli. Menekan semua pesaing lain di industri ini ke ambang kematian. Dan pada saat yang sama menggunakan posisi dominan kekuatan absolut, terus menaikkan harga. Jadi selama bertahun-tahun harga mereka semakin mahal dan layanan mereka semakin buruk. Itu sebabnya. Begitu Autumn selesai berbicara, Sophie langsung berkata, jika kita bekerja sama untuk membentuk posisi dominan absolut, itu pasti akan mempengaruhi harga pengiriman sampai batas tertentu. Charlie berkata sambil tersenyum, biarkan Nanako kembali dan diskusikan kelayakannya dengan Tuan Ito tentang masalah ini. Jika Tuan Ito tertarik, kalian akan memutuskan detail spesifiknya. Saya tidak akan berpartisipasi. Nanako langsung berkata, ayah belum meninggalkan Cina. Dia masih di Shangri-La. Karena kesehatannya, dia tidak ingin tampil di depan umum. Jadi dia tidak turun untuk berpartisipasi dalam acara ini. Setelah acara peluncuran ini selesai, saya menemuinya sesegera mungkin dan bertanya. Charlie mengangguk. Itu lebih baik. Kamu mungkin bisa makan bersama di siang hari, dan membicarakan masalah ini sambil makan. Nanako bertanya dengan penuh harap, Charlie Kun, apakah kamu ingin datang bersama siang nanti? Charlie tersenyum dan berkata, ada yang harus aku lakukan di siang hari. Autumn tidak dapat menahan diri untuk mengeluh. Kamu tidak ingin terlibat, bukan? Tidak apa-apa jika kamu tidak berpartisipasi dalam beberapa hal kecil. Dan kamu tetap tidak mau berpartisipasi dalam hal sebesar itu. Charlie merentangkan tangannya dan berkata dengan serius, saya tidak seprofesional kamu di bidang ini. Jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Saat dia berbicara, Ishak berjalan mendekat dan berkata, semuanya, ada 5 menit sebelum acara dimulai. Media dan tamu sudah tiba. Sophie kemudian berkata kepada 3 wanita lainnya, kalau begitu ayo pergi ke sana. Charlie kemudian berkata kepada mereka, kalian pergi dulu. Aku akan berbicara dengan Ishak tentang sesuatu. Nanako Ito berkata,
Charlie Kun, jangan bersembunyi di Longe sepanjang waktu. Ingatlah untuk datang dan menonton acara ini. Oke, Charlie setuju. Dan setelah melihat mereka berempat pergi, dia langsung berkata kepada Ishak, Ishak, beritahu kakekku aku akan pergi ke Suriah besok pagi. Minta dia untuk mengirim koncorde ke Aurus Hill malam ini. Bab 3193. Saat mengirim Sheldon ke Suriah, Charlie tidak tahu Hamid akan mendapat masalah besar. Seorang pemimpin bersenjata kecil dengan hanya 2 hingga 3.000 orang dikelilingi oleh lebih dari 10.000 tentara elit dari Istana Wanlong. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Suriah. Charlie juga tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengancam Suriah untuk kedua kalinya tidak lama setelahnya. Kali terakhir dia mencurigai Suriah adalah untuk membawa Autumn kembali. Dan sekarang Sheldon. Ketika Ishak mendengar Charlie akan pergi ke Suriah lagi, dia berkata dengan gugup, Tuan, situasi di Suriah tidak stabil akhir-akhir ini. Mengapa kamu ingin pergi ke sana? Charlie mengangkat bahunya dan mendesah pelan. Aku ingin membawa Sheldon kembali. Agar tidak menunda dia pergi ke Gunung Winteri untuk meminta maaf kepada orang tuaku di Festival Qingming. Ishak berseru, Tuan, saya mendengar Hamid membuat Istana Wanlong marah. Seluruh pangkalannya dikepung, bahkan jika Anda bisa masuk, tidak mudah untuk keluar bersama anjing tua Sheldon itu. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Ishak, apakah kamu memperhatikan situasi di Suriah? Ishak mengangguk dan berkata, setelah aku pergi bersamamu terakhir kali, aku menjadi lebih tertarik pada Hamid itu, jadi aku lebih memperhatikannya. Saat dia mengatakan itu, Ishak berkata lagi, selain itu, saya telah berada di keluarga Wade selama bertahun-tahun. Apa yang telah saya lakukan terutama untuk mengumpulkan informasi? Saya memiliki beberapa saluran informasi di dalam dan luar negeri. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, kalau begitu izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Istana Wanlong? Ishak menjelaskan, Istana Wanlong sangat terkenal di luar negeri tahun lalu. Rupanya mereka memulai dari Amerika Selatan. Ada banyak raja obat bius di sana dan ada gejolak abadi. Sangat cocok untuk pengembangan angkatan bersenjata swasta, gerilyawan, dan tentara bayaran. Kemudian, mereka secara bertahap menjadi lebih besar. Mereka meninggalkan Amerika Selatan dan mulai memasuki Afrika dan Timur Tengah, di mana ada perang dan kekacauan. Mereka sudah berada di sana dan skalanya menjadi semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu siapa sebenarnya pengontrol Istana Wanlong? Aku tidak tahu tentang ini. Ishak menjawab, orang ini sangat misterius. Tidak ada informasi pribadi yang dirilis. Satu-satunya yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pendiri Istana Wanlong adalah seorang pria ras kuning, yang dikatakan keturunan Cina. Charlie mengangguk dan berkata, yah, kemungkinan besar dia berasal dari Cina. Kalau tidak, namanya tidak akan seperti itu. Ishak berkata lagi, Tuan, Istana Wanlong dikatakan penuh dengan master. Jika Anda bertemu dengan sekelompok orang ini, Anda harus berhati-hati. Charlie berkata dengan tenang, sebenarnya, saya cukup tertarik dengan Istana Wanlong ini. Puluhan ribu tentara bayaran yang dipersenjatai, di beberapa tempat di luar hukum. Kekuatannya tidak boleh diubah. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menyentuh bagian bawah Istana Wanlong dan melihat tingkat elit mereka. Seperti yang dia katakan, Charlie membukakan matanya sedikit, dan berkata sambil bercanda, saya merasa mungkin ada semacam hubungan antara Istana Wanlong dan Cat Van. Tapi sekarang saya belum yakin. Cat Van pasti sangat ingin menemukan saya. Kebetulan saya juga ingin menjelajahi kenyataan Istana Wanlong terlebih dahulu. Ishak buru-buru berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Charlie menunjuk tangannya. Kamu tidak harus pergi bersamaku. Situasi di Suriah sekarang istimewa. Tidak seperti kali terakhir. Kamu masih bisa memasuki Lebanon dengan helikopter. Setelah aku masuk, aku harus mencari cara untuk keluar. Pergi sendiri adalah yang paling aman. Ishak menghela nafas dan berkata, hanya anjing tua Sheldon yang terlalu sulit untuk dihadapi. Jelas bukan masalah besar bagimu untuk masuk dan keluar sendiri. Kalau Anda ingin membawanya keluar, saya khawatir dia akan menyusahkan. Charlie tersenyum.
dan bercanda. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya berjanji pada Sophie untuk menyelamatkan hidupnya. Saya tidak bisa pergi dan kembali dengan membawa Gucci. Bukan. Ishak menyelesaikan gigi dan berkata dengan serius, jika tidak berhasil, salahkan saja Hamid atau Istana Wanlong. Charlie mengulurkan tangannya. Pria harus menepati janjinya. Aku sudah berkata untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan pernah memasaknya. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oke, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku punya cara mengeluarkan Seldon dengan aman. Baiklah, Ishak meramalkan. Kalau begitu Tuan Muda, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Charlie mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, pukul 8 atau 9 malam, kamu datang ke rumahku dan memintaku untuk pergi keluar kota besok pagi untuk menunjukkan Feng Shui pada teman. Lalu aku akan bertanya padamu lokasinya. Kamu akan menjawab pergi ke Rochester. Untuk hadiahnya, kamu bisa sebutkan 3 juta. Bab 3194. Ishak menjawab, baik Tuan Muda, saya mengerti. Ketika Yeremia mendengar Charlie akan pergi ke Suriah lagi, pikiran pertama adalah mencoba yang terbaik untuk mencegahnya pergi. Lagi pula, situasi di Suriah tidak stabil, dan upacara pemujaan leluhur keluarga Wade akan segera dimulai. Yeremia tidak ingin Charlie mengambil risiko saat ini. Namun, setelah periklanan, dia merasa mungkin sulit untuk membujuk Charlie. Daripada membujuknya dan menahannya untuk pergi, akan lebih baik untuk lebih berterus terang dan mendapatkan bantuan darinya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, dia segera menyiapkan kru untuk berangkat ke Aurus Hill pada malam hari dan membawa Charlie ke Lebanon besok pagi. Ketika Charlie kembali ke rumah, dia makan malam bersama istri dan ayah mertuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah makan malam, ketika keluarga sedang menonton TV di ruang tamu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Claire bangkit dan datang ke serambi. Melihat Ishak di layar panggilan video, dia sedikit terkejut dan berkata kepada Charlie, suamiku, sepertinya Tuan Cameron dari Shangri-La. Charlie berkata, oh, dia datang menemuiku. Buka pintunya. Claire mengangguk dan menekan tombol buka kunci. Segera, Ishak datang ke pintu dan mengetuk ringan. Claire membuka pintu dan berkata dengan sopan, halo, Tuan Cameron. Ishak juga menyapa dengan tergesa-gesa, hai, Nyonya Wade. Maaf mengganggu Anda selarut ini. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Wade ada di rumah? Charlie berteriak di ruang tamu. Saya di sini. Apakah Tuan Cameron baik-baik saja? Ishak berjalan ke arah Charlie dengan sedikit malu, dan berkata dengan serius, Tuan Wade, ada sesuatu yang ingin saya minta Anda lakukan. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Cameron, Anda tidak perlu terlalu sopan. Bicaralah jika ingin mengatakan sesuatu. Ishak mengikuti pengaturan Charlie dan berkata, ini Tuan Wade, saya punya teman yang berbisnis di tempat lain. Baru-baru ini, perusahaan mengalami sedikit masalah. Dia curiga rumah barunya memiliki masalah dengan Feng Shui. Teman saya itu meminta saya membantu mencari ahli Feng Shui untuk melihatnya. Saya ingat Anda, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Jika bisa, saya ingin berterima kasih karena bersedia pergi. Begitu dia mendengar seseorang ingin mengundang Charlie untuk melihat Feng Shui, mata Elaine langsung melebar. Dia langsung mencondongkan tubuh ke dalamnya dengan telinga terangkat dan bertanya, Tuan Cameron, saya tidak tahu tentang teman Anda yang mengundang menantu saya untuk melihat Feng Shui. Berapa banyak uang yang akan dia berikan? Ishak menjawab, itu dia, Nyonya Elaine. Jika Tuan Wade mau pergi, dia akan memberikan 3 juta. Jika penyelesaiannya dapat diselesaikan, dia akan memberikan 5 juta. Hei, sekali lagi Elaine berkata dengan gembira. Sangat mudah bagi Charlie menghasilkan uang. Charlie bertanya pada Ishak saat ini, di mana temanmu? Ishak berkata, di Rochester. Butuh sekitar 2 jam terbang ke sana. Charlie mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu, bantu aku memesan tiket ke Rochester paling cepat besok. Juga beri aku alamat lengkapnya. Bagus sekali, Ishak berkata. Saya akan meminta seseorang memesan tiket Anda sekarang. Saya akan merangkum informasi tiketnya setelah selesai. Oke, Charlie berkata dengan cepat.
Itu saja untuk saat ini. Ishak mengangguk dengan sadar, dan berkata, Tuan Wade, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Terima kasih. Bab 3195. Keluarga Charlie tidak curiga dengan masalah Feng Shui. Meskipun Claire tidak ingin Charlie terus berlari untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, tetapi dia juga tahu bahwa Charlie tidak dapat memaksanya. Dia tidak banyak bicara. Charlie hanya mengemas 2 potong pakaian, dan siap untuk berangkat pagi-pagi sebelum fajar. Siapa yang mengira bahwa Claire juga diam-diam memasukkan jam alarm pagi hari. Dia cepat bangkit dari tempat tidur, dan lingkungan untuk mengantar Charlie ke bandara. Melihat sikapnya yang tegas, Charlie tidak menolak. Ketika mereka berdua membuat janji untuk pergi ke bandara, Charlie mengemudi. Dan ketika mereka tiba, Claire akan langsung kembali. Alasan Charlie untuk menghemat waktu untuk pergi ke tempat parkir. Cukup berhenti di gerbang area keberangkatan dan segera berangkat. Claire setuju. Dan pasangan itu meninggalkan rumah bersama. Claire berpikir bahwa Charlie akan pergi ke Rochester. Dia tidak tahu suaminya akan pergi ke Suriah. Dia menjelaskan beberapa makanan ringan khas Rochester di jalan, agar Charlie bisa mencobanya jika ada waktu. Di bandara, Charlie memarkir mobil di pinggir jalan di area keberangkatan, dan berkata kepada Claire, Oke, kamu bisa pulang. Kamu bisa tidur sebentar lagi, masih pagi. Claire mengangguk, dan keduanya keluar dari mobil. Claire beralih ke pintu pengemudi, dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia bertanya kepada Charlie, Berapa lama kamu pergi, suamiku? Charlie berpikir sejenak, dan berkata, Jika cepat, 1 atau 2 hari. Jika lambat, 2 atau 3 hari. Ini terutama tergantung pada apakah situasi Feng Shui mereka sulit atau tidak. Jika sulit, mungkin beberapa hari kemudian. Oke, Claire mengangguk ringan, dan berkata, kalau begitu kamu harus menjaga dirimu beberapa hari ini. Makan tepat waktu dan tidur lebih awal. Oke, Charlie setuju dengan sepenuh hati, dan membayangkan, hati-hati saat mengemudi kembali. Yah, aku tahu. Setelah Claire selesai berbicara, dia dengan enggan masuk ke dalam mobil dan pergi. Charlie memperhatikan mobilnya pergi, lalu berjalan ke gedung jet bisnis. Saat ini, koncorde keluarga Wade yang berharga telah melakukan semua persiapan sebelum lepas landas. Charlie melewati pemeriksaan keamanan melalui saluran VIP. Setelah naik pesawat, waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu East Cliff, dan Suriah 5 jam di belakang Cina saat ini, tepat pukul 1 malam. Charlie yakin kemungkinan besar Hamid belum tidur cepat. Dia menggunakan telepon satelit di pesawat untuk menelepon Hamid. Hamid menerima telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. Dan setelah terhubung, dia berkata dengan hati-hati, Halo. Charlie segera berkata, Hei, ini aku. Hamid berkata dengan penuh semangat, Oh, saudara Wade, mengapa kamu menelepon saya? Charlie berkata, Saya di pesawat, dan pesawat akan lepas landas ke Bandara Beirut di Lebanon. Setelah saya tiba di Bandara Beirut, saya akan segera pindah ke pesawat lain dan pergi ke Suriah. Saya akan tiba di pangkalanmu seperti kali terakhir. Apa yang kamu katakan? Kamu akan ke Suriah. Hamid sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ketika mendengar ini, dan berkata, Saudara Wade, kamu tidak bercanda. Tentu saja tidak, Charlie berkata dengan serius. Aku akan membawa Sheldon kembali ke Cina, dan aku akan melihat situasimu. Hebat, hebat, kata Hamid bersemangat. Saya selalu bermimpi kamu akan datang ke tempat kejadian untuk membantu saya memberikan saran. Tapi saya tidak pernah berani mengharapkannya. Saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi kenyataan. Saat dia mengatakan itu, Hamid bertanya kepadanya, Hei, kakak, kamu bilang bisa tiba sebelum fajar. Kita hanya punya 5 jam sebelum fajar. Jika kamu terbang ke sini dari China, kamu akan membutuhkan 10 jam. Bab 3196. Charlie sambil menjawab sambil tersenyum. Pesawat biasa butuh 10 jam. Tapi untuk koncorde 5 jam sudah cukup. Apa? Seru Hamid. Kamu punya koncorde. Aku sangat mengaguminya. Charlie berkata dengan ringan. Ini bukan milikku. Aku meminjamnya. Hamid berseru.
Meminjam pesawat yang luar biasa juga merupakan keterampilan. Charlie tersenyum tanpa komitmen, dan berkata, atur jam alarm untuk bangun dalam 5 jam. Istirahatlah dan sampai jumpa dalam 5 jam. Oke, kata Hamid bersemangat, sampai jumpa 5 jam lagi. Segera, Concorde terbang ke langit di ketinggian lebih dari 10.000 meter dengan latar belakang cahaya pagi, dan terbang ke arah barat dengan kecepatan ekstrim. Lebih dari 4 jam kemudian, Concorde mendarat mulus di Bandara Beirut, Lebanon. Orang yang menunggu untuk menyambut Charlie di Bandara Beirut adalah Gary, bawahan Yeremia. Begitu Charlie turun dari pesawat, Gary berjalan maju dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan, Anda pasti lelah." Charlie mengulurkan tangannya. "Tidak sulit, apakah pesawatnya sudah siap? Kapan berangkatnya?" Gary menunjuk ke pesawat angkut berbaling-baling ganda di sebelah Concorde, dan berkata, "Tuan, pesawat bisa lepas landas kapan saja." "Oke," Charlie mengangguk. "Belum terlambat. Cepat lepas landas." Gary segera membawa Charlie ke pesawat angkut, dan pada saat yang sama berkata dengan sangat serius, "Tuan, situasi di Suriah telah banyak berubah sejak Anda datang terakhir kali. Tentara pemerintah telah merekrut lebih dari 10.000 orang dari luar negeri. Elit Istana Wanlong bertarung bola-balik dengan Hamid 2 atau 3 kali. Sekarang mereka telah sepenuhnya menutup pangkalan Hamid, dan masih membatasi ruang pengepungan. Anda harus mengontrol arah saat terjun payung. Jangan menyimpang dari tujuan. Jika menyimpang, kemungkinan akan mendarat di atas kepala pihak lain." Charlie mengangguk dan berkata, "Begitu. Apakah lawan memiliki senjata di permukaan ke udara jarak jauh? Apakah pesawat angkut Anda akan terbang di atas kepala mereka dan terdeteksi oleh radar mereka?" Gary mengayunkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka tidak memiliki radar perlindungan udara, dan mereka tidak memiliki rudal darat ke udara. Hanya sementara sedikit sistem pertahanan udara di militer Suriah yang dikerahkan di perbatasan. Dan semua pemberontak di wilayah itu tidak memiliki sistem perlindungan udara. Sayap pesawat tetap tidak dapat menggunakan sistem perlindungan udara semacam itu. Dan itu sama untuk Istana Wanlong. Mereka ahli dalam peperangan khusus dan tidak memiliki sistem senjata berat perlindungan udara." "Oke," Charlie memuji. "Tuan Hekors, kamu memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di Suriah." Gary berkata, "Saya tahu Anda akan datang. Tuan muda, saya sudah meminta seseorang mencari informasi tadi malam." Saat dia mengatakan itu, Gary tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya, "Tuan muda, Tuan meminta saya untuk bertanya. Apakah Anda sudah membuat rencana untuk keluar dari Suriah? Sekarang Suriah mudah dimasuki dan sulit untuk keluar." Charlie percaya tersenyum diri, dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, saya sudah punya rencana." Bagi Charlie, jika dia meninggalkan Suriah bersama Sheldon, hanya ada 2 cara. Salah satunya adalah ikut serta melalui darat, tapi ini terlalu sulit dan berisiko. Membawa Sheldon keluar melalui puluhan kilometer jalan pegunungan tanpa ditemukan oleh tentara yang mengelilinginya di sisi lain itu melelahkan dan sulit. Cara kedua adalah meminta Hamid mengatur agar helikopter terbang langsung. Tetapi faktor risiko ini bahkan lebih besar, karena helikopter terbang rendah dan lambat. Meskipun rudal Stinger yang dibawa di bahu sulit untuk mengenai pesawat sayap tetap, ia mudah untuk melawan helikopter dengan satu tembakan pada satu waktu. Mereka mungkin akan menjadi sasaran rudal yang ditembakkan dari bahu lawan begitu lepas landas. Jadi, setelah periklanan, Charlie merasa bahwa hanya ada satu cara yang layak baginya untuk membawa Sheldon keluar, yaitu menangkap komandan tertinggi pihak lain seperti yang dia lakukan ketika dia membawa Autumn pergi terakhir kali, dan kemudian memaksanya memerintahkan para pasukannya. Bab 3197. Ketika langit di timur Suriah baru berubah terang, Charlie melompat turun dari ketinggian ribuan meter untuk kedua kalinya dengan parasut di belakangnya. Hamid sudah memegang tangannya saat ini, dan membawa Sheldon yang masih menunggu tertidur di puncak gunung. Sheldon sedikit gugup karena pergerakan perang 2 hari ini. Dia tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak setiap hari. Setelah akhirnya tertidur, dia diseret keluar dari terowongan oleh Hamid sendiri. Sheldon diseret keluar oleh Hamid dalam keadaan seperti itu, mengira Hamid akan menembaknya.
dan menanyakannya beberapa kali. Tetapi Hamid tidak memberi tahu logikanya, yang membuatnya sangat gugup dan cemas. Melihat puncak gunung itu gundul dan tidak ada apa-apa di sekitarnya, dia merasa berbulu, dan mau tidak mau bertanya kepada Hamid, "Komandan Hamid, Anda membawa saya ke sini pagi-pagi sekali. Apa yang akan Anda lakukan?" Hamid berkata dengan tidak sabar, "Berhenti bicara omong kosong. Tetap di sini." "Apa yang akan saya lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi." Sheldon melihat ekspresi tidak sabar Hamid. Dia menjelaskannya dengan kesal dan tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, Hamid memegang teropong dan mencari sesuatu di langit yang agak cerah. Dan di mulutnya, dia juga bertanya, "Sudah waktunya, kan? Di mana? Aku belum melihatnya." Sheldon menjadi semakin bingung melihat Hamid. Setelah berpikir lama, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di pikirannya. Jadi dia bertanya dengan gugup, Komandan Hamid, Festival Qingming akan segera hadir, bukan? Charlie memintamu untuk membawaku kembali. Aku tidak bisa pergi sekarang. Helikopter harus terbang beberapa kilometer. Aku akan mati oleh rudal yang ditembakkan pasukan Istana Wanlong. Nyatanya, Sheldon sudah berpikir untuk kembali ke Tiongkok saat Festival Qingming baru-baru ini. Sebelum Istana Wanlong menyatakan perang terhadap Hamid, dia dengan sepenuh hati menantikan datangnya Festival Qingming. Sehingga dia dapat kembali ke Tiongkok lebih awal. Bahkan jika dia bisa kembali ke Tiongkok selama beberapa hari, itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang rusak ini sepanjang waktu. Namun, Sheldon tidak berani pergi setelah ada dua pertempuran antara Hamid dengan Istana Wanlong dan Istana Wanlong mengalami kerugian besar. Dia juga memahami situasi dalam 2 hari terakhir. Dia tahu markas Hamid telah dikepung. Dan dia juga tahu bahwa Hamid akan memperkuat solusi-solusi dengan benteng yang kuat dan strategi cadangan yang banyak. Dia takut Charlie berjanji untuk pulang membawanya. Dia tahu bahwa saat ini, tinggal di markas Hamid adalah yang paling aman. Sekarang, Hamid membawa ke puncak gunung dan melihat sekeliling langit dengan teleskop, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ini membuat Sheldon salah mengira bahwa Hamid sedang menunggu helikopter dan ingin mengirimnya pergi dengan helikopter. Karena itu, dia sangat ketakutan. Mendengar dengungan di depan telinga, Hamid menendangnya dengan tidak puas, dan berkata dengan makian, "Sialan, aku menyuruhmu berhenti bicara omong kosong. Kamu masih belum mengerti." Sheldon marah dan takut, tapi dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia hanya bisa memohon dengan sungguh-sungguh. "Komandan Hamid, dengarkan aku. Musuh telah memblokir kita semua. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik. Mereka memblokir rute darat dan udara. Helikopter memiliki target besar dan suara keras. Terbang di sana tidak ada bedanya dengan mengirim saya ke kematian. Jika saya mati, Anda akan helikopter berharga. Bagaimana keadaannya?" Hamid mencengkeram kerahnya, membuka mulut ke kiri dan ke kanan, dan mengumpat, "Aku memintamu berhenti bicara kosong. Aku memintamu berhenti bicara kosong." Dua keputusan membuat Sheldon ternganga dan pendengaran berdenging. Sebelum Sheldon sadar kembali, Hamid melepas baret Stallone dari atas kepalanya. Dia memasukkan topi itu ke mulut Sheldon, dan mengutuk, "Bicaralah omong kosong lagi. Aku akan meminta seseorang memberi makan." Sheldon hampir pingsan. Bab 3198. Sheldon sangat ingin membunuh Hamid, tetapi dia sadar bahwa dengan kemampuannya sendiri, sangat sulit untuk membunuh Hamid. Dia adalah tawanan Hamid, meskipun dia adalah anak tertua dari keluarga Schultz. Itu tidak berarti apa-apa. Bahkan jika dia membawa semua master keluarga Schultz, mereka tidak akan mampu melawan Hamid. Oleh karena itu, tendangan ini ditambah 2 pukulan, dan sebuah baret. Dia khawatir tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, Sheldon merasa hidup ini suram. Tapi dia tidak berani terus menyentuh nasib buruk Hamid. Dia harus menutup mulutnya sepenuhnya, dan berdiri di samping tanpa bersuara. Pada saat itu, Hamid tiba-tiba melihat sebuah payung hitam besar mekar di atas kepalanya miring di atasnya. Melihat dengan hati-hati, dia melihat parasut terbuka kurang dari 100 meter di atas kepalanya, dan kemudian jatuh dengan cepat.
Orang yang mengendalikan parasut ini adalah Charlie yang datang jauh-jauh dari Tiongkok. Hamid dengan bersemangat berkata pada dirinya sendiri, dia datang. Akhirnya dia datang. Sheldon mendongak dan melihat parasut itu kurang dari 50 meter di atas tanah. Sheldon tercengang dan berpikir dalam hati, orang ini sedang mencari kematian, kan? Aneh membuka parasut dengan kecepatan yang begitu cepat dan jarak yang begitu rendah. Dia tidak akan hancur berkeping-keping. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat parasut yang jatuh dengan cepat sepertinya tiba-tiba terputus. Kemudian parasut itu kehilangan ketegangannya dan terbang terbalik dalam sekejap. Sementara titik hitam lainnya jatuh langsung ke tanah dengan kecepatan tinggi. Ketika parasut berjarak sekitar 10 meter dari tanah, Charlie langsung memotong tali dengan energi spiritualnya. Lalu dia berdiri kokoh di tanah. Percepatan gravitasi yang besar sepertinya tidak mempengaruhi dirinya. Dia baru saja mendarat, kemudian melepas tas parasut di tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan membuangnya ke samping. Pada saat ini, Hamid menyeret Sheldon dan berlari ke arahnya. Ketika jaraknya masih puluhan meter dari Charlie, dia berteriak dengan penuh semangat, "Saudara Wade. Akhirnya kita bertemu lagi." Melihat Hamid berlari jauh, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. "Kakimu benar-benar rapi." Hamid datang untuk berdiri di depan Charlie, tersenyum dan berkata, "Ini semua berkat kamu." Saat dia mengatakan itu, Hamid melemparkan Sheldon ke atas, menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Charlie, "Saudaraku, aku membawa orang ini untuk bertemu denganmu. Dan ngomong-ngomong, aku membawa hidupnya bersamaku. Dia ada di sini bersamaku. Selama ini, tidak ada lengan atau kaki yang hilang. Silakan periksa barangnya." Sheldon benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang melakukan penghentian bunuh diri sebenarnya adalah Charlie. Ini membuatnya bertanya-tanya di dalam hatinya. Orang ini Charlie, kekuatan macam apa itu? Tidak apa-apa melompat dari ketinggian setinggi itu. Ini tidak lagi sebanding dengan master seni bela diri, kan? Selain itu, dia tidak pernah menyangka Charlie akan datang ke Suriah saat ini. Dia berpikir dengan curiga di dalam hatinya. Mungkinkah Charlie datang ke Suriah kali ini untuk membawaku kembali ke Tiongkok dan berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur keluarga Wade? Apakah orang ini terlalu pekerja keras? Sangat berisiko membawa saya kembali juga. Mengapa dia melakukan ini? Tidak bisakah dia meninggalkan saya sendirian di sebuah gua di Suriah? Bab 3199. Charlie memandang Sheldon dan menemukan bahwa orang ini melotot, dan seluruh wajahnya terentang. Charlie sedikit terkejut, dan mau tidak mau bertanya kepada Hamid, "Saudara, apa yang terjadi?" Hamid melirik Sheldon, dan berkata sambil tersenyum, "Sial, orang ini sangat menyebalkan. Dia tidak bisa berhenti bicara. Aku membungkamnya." Setelah selesai berbicara, dia mencubit pipi Sheldon lagi, dan dengan paksa mengeluarkan baret dari mulut. Sheldon menggosok pipinya dengan putus asa karena kesakitan. Sementara Hamid mengguncang baretnya yang kusut di tangannya dan menamparkan kakinya beberapa kali. Setelah merentangkan topinya, dia langsung meletakkannya di atas kepalanya, dan menyesuaikan posisinya ke kiri dan ke kanan. Lalu dia memegang bahu Charlie dan berkata dengan antusias, "Ayo saudara Wade. Pergi ke kantorku dan minum kopi. Kita harus tajam dengan baik." Charlie melihat baret di kepalanya, lalu ke Sheldon, yang memiliki ekspresi menyakitkan di wajahnya. Charlie tak tersenyum berdaya, dan bertanya kepadanya, "Bagaimana situasi 2 hari ini? Apakah Istana Wanlong datang menyerang lagi? Apakah kamu dalam masalah?" "Tidak," Hamid berkata. "Pengintai kami telah menerima informasi bahwa mereka terus-menerus mengecilkan kawasan konservasi. Saya rasa mereka tidak punya rencana untuk melakukan apapun dalam waktu singkat. Mereka pasti takut pada saya." Saat dia mengatakan itu, Hamid mengacungkan jempol dan berkata dengan rasa terima kasih, "Saudara, kali ini aku benar-benar berterima kasih kepada budi kamu. Jika kamu tidak mengajariku semua ini dan mempersiapkan diri untuk sebuah perang yang berlarut-larut, aku mungkin sudah dibunuh oleh para penipu Istana Wanlong. Karena aku mendengarkan perintahmu,
Aku bisa membunuh 3 atau 4.000 dari mereka dalam 2 pertempuran. Saya bahkan tidak kehilangan 100 pasukan. Ini prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Sheldon mendengar ini, dia semakin tercengang. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di pipinya. Dia berpikir dengan heran. Sial. Strategi dan taktik yang dimainkan Hamid semuanya adalah ide yang diberikan oleh Charlie. Mengapa gaya permainannya begitu akrab? Ternyata semuanya mengikuti taktik nenek moyang Cina yang hebat. Charlie benar-benar luar biasa. Dia bisa memerintahkan seorang panglima perang kecil seperti Hamid dari jarak jauh untuk bertarung dalam 2 pertempuran dengan kekuatan yang sangat berbeda. Dan hasilnya luar biasa. Apakah dia masih manusia? Adapun Charlie, yang begitu flamboyan, jika ingin melawan keluarga Schultz secara langsung di masa depan, apa yang akan menggunakan keluarga Schultz untuk melawannya? Selain itu, kekuatan Charlie di luar pemahaman. Seorang yang disebut master seperti Henderson bahkan mungkin tidak bisa menahan isyarat di depannya. Belum lagi dia memiliki Hamid. Anjing yang menjilati ini sekarang memiliki hampir 10.000 tentara. Dan dia sudah bisa dianggap sebagai pahlawan besar di Suriah. Saat ini, Hamid dengan antusias meraih Charlie dan berjalan menuruni gunung. Sheldon hanya bisa mengikuti di belakang mereka berdua. Ketika hendak tiba di kantor Hamid, Hamid membalas meliriknya dan berteriak tajam. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali ke terowonganmu sendiri. Sheldon tidak punya pilihan selain mengatakan dengan nada menyanjung. Baik, Komandan Hamid. Saya akan kembali. Hamid menoleh dan berkata kepada Charlie. Jangan khawatir, saudara. Dia tidak berani pergi kemanapun kecuali terowongannya sekarang. Dia tidak akan melarikan diri. Charlie tertawa tercengang dan sedikit mengangguk. Sheldon benar-benar tidak berani pergi ke tempat lain. Sebelumnya, Hamid takut dia akan melarikan diri. Tetapi sejak awal perang, Hamid tidak lagi menolak hal ini. Karena jika Sheldon benar-benar berani melarikan diri, dia mungkin akan disergap oleh lawan yang bersembunyi di kegelapan. Setelah berlari beberapa kilometer, dia akan menembak dengan 1 tembakan. Lagi pula, Istana Wanlong melepaskan kata-kata kasar lama setelah kehilangan muka. Tidak ada satupun lalat di markas Hamid yang bisa keluar hidup-hidup. Sheldon tidak berani lari meski dia punya nyali. Sheldon diusir, dan Charlie serta Hamid masuk ke kantor Hamid. Dikatakan sebagai kantor, tetapi sebenarnya adalah terowongan dengan area yang lebih luas. Bab 3200. Masuk dari terowongan. Terdapat sekitar meter persegi ruang internal, dengan lampu listrik yang terhubung ke dalamnya, dan saluran ventilasi yang mengarah langsung dari pintu masuk terowongan ke ruang dalam, yang terus mengalirkan udara. Setelah masuk, Hamid menjelaskan kepada Charlie, kami sedang menggali sejumlah besar benteng dan terowongan tersembunyi sekarang. Tidak perlu waktu lama sebelum terowongan ini dapat terhubung bersama. Bahkan jika itu tidak bisa terhubung sepenuhnya, setidaknya mereka pertama-tama akan membuka ventilasi, suplai udara, dan suplai listrik. Juga terus memperbaiki lingkungan internal, berusaha membuat terowongan lebih layak huni. Charlie mengangguk sedikit, dan berkata, saya melihat bahwa bangunan di lembah pada dasarnya telah diledakkan. Apa rencanamu untuk tempat sebesar itu? Apa rencana? Hamid berkata, saat lawan mulai menyerang, artileri akan menyerang lembah terlebih dahulu. Mulut lembah besar dan pada dasarnya kecil, yang merupakan target terbaik untuk pertahanan. Jadi di sana tidak ada gunanya secara praktis. Charlie berkata, saya menyarankan kamu menghancurkan semua rumah itu. Bersihkan limbah konstruksi. Lalu gali lubang berbentuk kubus sedalam 5 atau 6 meter untuk menyimpan udara. Manfaatkan musim hujan. Gunakan lubang itu untuk menyimpan air tawar dalam jumlah besar. Temukan cara untuk menutupinya dan mengurangi penguapan. Meskipun terperangkap lama di musim kemarau, tidak perlu khawatir kehabisan udara. Timur Tengah relatif kering dan panas. Musim hujan di Suriah tidak terlalu lama. Begitu musim hujan berlalu, meski sumber air tawar tidak bisa dikatakan sangat langka, namun relatif berharga. Charlie tidak khawatir Hamid akan dijatuhkan oleh lawannya. Dia agak khawatir lawannya akan benar-benar mengelilinginya, membentuk situasi di mana dia akan bertahan untuk waktu yang lama tanpa pertempuran. Faktanya, bagi Charlie,
Cara termudah yang bisa dia pikirkan untuk berkomunikasi dengan Hamid adalah dengan mengirim pasukan untuk sepenuhnya memutuskan kontak Hamid dengan dunia luar baik dari jalur laut maupun darat. Secara khusus, akses semua materi harus diputuskan agar Hamid tidak bisa mendapatkan materi apapun dari dunia luar. Dengan cara ini, Hamid hanya bisa menghabiskan cadangannya sendiri sampai habis. Makanan dan amunisi relatif mudah disimpan. Di tempat seperti Timur Tengah, menemukan lingkungan yang kering dan gelap untuk menyimpan dengan aman selama 2 atau 3 tahun bukanlah masalah besar. Tetapi sejumlah besar sumber daya air tawar tidak mudah disimpan. Menggunakan kemasan udara untuk menyimpan air minum bukanlah masalah besar, tetapi sulit untuk menjamin udara rumah tangga. Sumber air tanah tidak berlimpah, apalagi di musim kemarau. Tidak ada hujan selama beberapa bulan, dan udara tanah akan sangat mempengaruhi. Dalam hal ini, jika pangkalan ingin memastikan penggunaan udara secara normal, udara harus diangkut dari dunia luar. Tapi begitu musuh memutus lalu lintas, sumber daya air bersih tidak dapat diisi ulang secara efektif. Begitu ribuan orang kekurangan udara, moral akan terus menurun hingga runtuh. Itu sebabnya Charlie menyarankan kepada Hamid agar dia bisa menemukan cara untuk melakukan beberapa proyek penyimpanan udara terlebih dahulu. Melihat Hamid mengerti, Charlie berkata, "Pokoknya, markasmu telah dibom hingga keadaan buruk, dan menembak musuh dengan sangat sengit. Tidak ada cara untuk membuka kembali markasmu. Jadi lebih baik menggali lubang untuk menyimpan udara. Buat lebih banyak persiapan untuk masa depan. Lubang gali yang dalam mungkin akan terkelupas. Bahkan jika udara berubah menjadi lumpur, setelah melewati sedimentasi, penyaringan primer, dan sterilisasi sederhana, masih dapat digunakan untuk penggunaan sehari-hari." Mendengar hal itu, Hamid setuju dan berkata, "Idemu sangat bagus, saudara. Saya akan mengatur 1 atau 200 orang untuk mulai bekerja besok." Charlie mengangguk, lalu dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Hamid, Ngomong-ngomong, saya mendengar alasan Istana Wanlong bekerja sama dengan tentara pemerintah adalah karena setelah kamu tersingkir, mereka akan membangun pangkalan tentara dengan bayaran. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Hamid bertanya dengan heran. "Saudara, saya baru mendapat informasi ini tadi malam. Kamu juga tahu?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.